Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alika Rizky Nuriansyah dengan NIM 2023 010108 020 Prodi Tadris Biologi, di mana video sebelumnya saya telah mengkritik perencanaan terkait modul, terkait kurikulum Merdeka dan solusinya bagaimana, dan sekarang saya akan mengkritik pelaksanaan terkait modul tersebut dan mengaitkan dengan kurikulum Merdeka dan solusinya bagaimana agar bisa masuk dengan kurikulum Merdeka dengan modul ini. Huh? 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 Nah, jadi di mana yang pertama itu pembelajaran PJBL belum tersusun sebagai proyek utuh atau dia kurang konsisten. Di mana kekurangannya itu modul di sini menyebutkan project based learning atau PJBL, tetapi kegiatan pembelajarannya yang tertulis lebih mirip dengan discovery learning atau ceramah atau LKPD dan bukan proyek jangka panjang. Dan dia tidak mempunyai driving question proyek produk akhir proyek yang jelas. Dan tahapan proyek inquiry, desain, kreasi, publikasi, penilaian produk proyek, dan di mana seharusnya buat proyek yang jelas dan bermakna. Misalnya siswa merancang model sistem rangka dan artikulasi manusia menggunakan bahan sederhana lalu menjelaskan gangguannya, di mana jangan lupa juga ditambahkan tahap investigasi, tahap perencanaan, dan tahap pembuatan produk, dan tahap presentasi dan rubrik penilaian proyek. Dan yang kedua, kesesuaian CP dan TP belum optimal, di mana kekurangannya itu capaian pembelajaran fase F mencakup analisis keterkaitan struktur fungsi dan kelainan. Namun tujuan pembelajarannya hanya fokus pada menyebutkan jenis tulang, menyebutkan macam rangka, dan dia itu masih level lower order thinking. Dan dimana seharusnya TP itu harus naik ke level HOTS sesuai CP fase F. Dimana contoh TP yang lebih tepat itu menganalisis hubungan bentuk tulang dan fungsi gerak, dan mengevaluasi dampak gangguan pada persendian terhadap sistem gerak, dan mengkonstruksi model hubungan otot tulang. Dan di mana yang ketiga, asesmen tidak sinkron dengan CP dan TP, di mana kekurangannya asesmen sumatif dilakukan setelah 6 pertemuan, tetapi modul hanya menjelaskan 3 pertemuan. Asesmen formatif berupa tes pilihan ganda atau uraian kurang mencerminkan asesmen autentik. Tidak ada rubrik yang mendukung profil pelajar Pancasila. Dan di mana seharusnya buat asesmen formatif, cek pemahaman di tengah proses observasi, tanya jawab, exit tiket, refleksi, dan autentik, penilaian proyek, demonstrasi gerak sendi, dan analisis video biomekanik sumatif, laporan proyek, dan presentasi. Dan sertakan rubrik di mana kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreativitas. Dan yang keempat, aktivitas siswa masih minim manifestasi merdeka belajar, di mana kekurangannya itu mayoritas kegiatan ditentukan guru. Guru memberi video, guru memberi soal, guru memberi LKPD, dan belum terlihat pemberian pilihan dan penjajakan minat diferensi pembelajaran, di mana seharusnya berikan opsi kegiatan di mana kelompok memilih topik gangguan persendian yang diminati, dan ada pilihan media di mana poster, video, model 3G, simulasi digital, dan kelompok memilih sumber belajar sesuai preferensi artikel, jurnal, animasi, virtual lab. Dan yang kelima, penguatan profil pelajar Pancasila masih deklaratif, dan di mana kekurangannya profil PP hanya dicantumkan bukan diintegrasikan dalam skenario pembelajaran. Tidak terlihat kegiatan yang memunculkan bernalar kritis, kreativitas, kolaborasinya itu misalnya produk apa yang dibuat, dan dimana seharusnya setiap pertemuan harus menunjukkan aktivitas nyata yang memunculkan nilai profil pelajar Pancasila. Contoh, bernalar kritis, di mana siswa menganalisis video cedera ACL dan menjelaskan otot ditambah sendi apa yang rusak. Dan di mana kreatifnya itu membuat model sendi lutut menggunakan kardus dan balon, di mana kolaboratifnya itu diskusi kelompok untuk membuat mini proyek anatomi. Dan yang keenam, media pembelajaran terlalu bergantung pada video dan LKPD, di mana kekurangannya itu video berperan terlalu dominan. Tidak ada aktivitas eksploratif seperti analisis struktur tulang secara langsung dan simulasi rangka, di mana penggunaan
AR, augmented reality, dan seharusnya tambahkan media konkret atau aplikasi 3D anatomi, model tulang dan sendi, virtual lab biologi atau praktik sederhana, demonstrasi kerja otot menggunakan tali dan pengungkit. Dan yang ketujuh itu beban waktu tidak proporsional, di mana kekurangannya itu 2 JP untuk topik besar seperti sistem rangka, terlalu singkat untuk CP fase F. Proyek yang bermakna itu butuh 4-6 JP agar matang, dan dimana seharusnya lakukan restructuring, alokasi waktu, pengenalan dan observasi 1 JP, eksplorasi dan investigasi 2 JP, pengembangan proyek 2 JP, presentasi dan refleksi 1 JP. Dan solusi dan perbaikan itu, di mana model pembelajaran 1, perbaikan struktur proyek PJBL, dan tema yang proyek idealnya itu mendesain model sistem gerak manusia dan menganalisis gangguan pada sendi output, menggunakan output model 3G atau karton atau plastisin, poster analisis gangguan cedera lutut, rematik, osteoporosis, presentasi interaktif. Dan dimana tahapan PJBL-nya itu yang pertama pertanyaan pemantik, investigasi, pengumpulan data, penyusunan esai, pembuatan produk, presentasi, dan refleksi. Dan dimana perbaikan tujuan pembelajaran, contoh TV revisi yang sesuai kurikulum merdeka, dimana siswa menganalisis hubungan bentuk tulang dengan fungsi gerak manusia, dan siswa mengevaluasi pengaruh cedera persendian terhadap aktivitas biomekanik tubuh, dan siswa membuat model sederhana sistem gerak dengan bahan daur ulang. Dimana yang ketiga itu perbaikan asesmen, dimana ditambahkan asesmen otentik, observasi model sendi buatan siswa, dan penilaian presentasi proyek, lembar penilaian kolaborasi, dan refleksi diri siswa, contoh rubrik profil pelajar Pancasila, dan bernalar kritis, di mana kualitas analisis kerusakan sendi skor 1-4, kreatifnya itu orisinalitas model rangka, kolaboratifnya partisipasi dan komunikasi kelompok. Baik, itulah tadi podcast dari saya tentang mengkritik pelaksanaan terkait kurikulum merdeka dan solusinya bagaimana. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my